Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mubasyarah dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metodologi penelitian. Poin yang pertama yaitu pengertian metodologi penelitian. Kata metodologi berasal dari bahasa Yunani, yakni metodos dan logos. Metodos berarti cara atau kaidah yang perlu dilakukan untuk mencapai sesuatu. Dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari cara dan kaidah dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya, kata penelitian. Penelitian berarti suatu kegiatan mengamati, mempelajari, mendalami sesuatu secara cermat dan hati-hati agar memperoleh pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari cara, jalan, arah, dan kaidah dalam melakukan penelitian untuk menghasilkan suatu pengetahuan yang ilmiah. Yang selanjutnya, poin yang kedua yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ada dua. Satu, pendekatan kuantitatif, dan yang kedua, pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan suatu pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, analisis data, dan kesimpulan data sampai penulisannya menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian data numerik. Dalam penelitian kuantitatif terdapat beberapa pendekatan. Yang pertama, penelitian deskriptif, yang kedua penelitian komparatif, yang ketiga korelatif, yang keempat eksperimen, yang kelima ex post facto, yang keenam survei, dan yang ketujuh inferensial. Nah, yang berikutnya pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang biasa disebut dengan pendekatan investigasi, karena dalam pendekatan ini peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang yang ada dalam penelitian tersebut. Biasanya hasil penelitian ini diuraikan dalam bentuk kata-kata ilmiah. Dalam penelitian kualitatif juga terdapat beberapa pendekatan. Yang pertama, fenomenologi, yang kedua, etnografi, yang ketiga, studi kasus, yang keempat, teori dasar, dan yang kelima, historis. Poin yang selanjutnya yaitu perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama dari segi desain. Desain kuantitatif lebih spesifik, jelas, rinci, dan ditentukan secara mantap sejak awal dan juga menjadi pegangan langkah demi langkah. Sedangkan desain kualitatif lebih umum, fleksibel, berkembang, dan ditemukan dalam proses penelitian. Yang kedua, dari segi tujuan. Tujuan kuantitatif yaitu untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sedangkan tujuan kualitatif yaitu untuk menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, dan juga memperoleh pemahaman makna. Yang ketiga yaitu dari segi teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kuantitatif yaitu observasi, kuesioner, dan wawancara terstruktur. Sedangkan teknik pengumpulan data kualitatif yaitu partisipan observasi, in-depth interview, dokumentasi, dan triangulasi. Yang keempat dari segi instrumen penelitian. Instrumen penelitian kuantitatif yaitu
tes, angket, wawancara terstruktur, dan instrumen yang telah terstandar. Sedangkan instrumen penelitian kualitatif yaitu peneliti sebagai instrumen, buku catatan, kamera, handycam, perekam suara, dan lain-lain. Yang kelima, dari segi data. Kuantitatif, datanya kuantitatif dan hasil pengukuran variabelnya dioperasikan menggunakan instrumen. Sedangkan kualitatif, datanya deskriptif kualitatif, dokumen pribadi, catatan lapangan, tindakan responden, serta dokumen lainnya. Yang keenam yaitu dari segi sampel. Sampel kuantitatif yaitu besar, sedapat mungkin random, representatif, dan juga ditentukan sejak awal. Sedangkan sampel kualitatif yaitu kecil, tidak representatif, purposif, snowball, dan juga berkembang selama proses penelitian. Yang ketujuh, dari segi analisis. Analisis kuantitatif dilakukan setelah selesai pengumpulan data, deduktif, dan menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Sedangkan analisis kualitatif dilakukan sejak awal sampai akhir penelitian. Induktif, mencari pola, model, tema, dan teori. Yang kedelapan, dari segi hubungan. Hubungan kuantitatif dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya objektif. Kedudukan peneliti lebih tinggi daripada responden dan juga berjangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Sedangkan hubungan kualitatif, empati serta akrab hingga memperoleh pemahaman yang mendalam. Kedudukan peneliti dan responden sama, berjangka lama sampai datanya jenuh dan dapat ditemukan teori. Yang kesembilan, dari segi usulan desain. Usulan desain kuantitatif lebih jelas dan rinci. Literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti. Prosedur yang spesifik dan jelas langkah-langkahnya. Masalah yang dirumuskan jelas, hipotesis yang dirumuskan jelas, dan dituliskan secara jelas dan rinci sebelum dilakukan penelitian ke lapangan. Sedangkan usulan desain kualitatif lebih umum dan singkat dan juga bersifat sementara. Literatur yang digunakan bersifat sementara, rumusan masalah yang dirumuskan bersifat sementara, dan juga tidak dirumuskan hipotesis di dalamnya. Yang ke-10, dari segi waktu penelitian selesai. Kuantitatif yaitu setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Sedangkan kualitatif yaitu setelah tidak ada data yang dianggap baru atau jenuh. Yang terakhir, dari segi kepercayaan terhadap hasil penelitian. Kuantitatif dari pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, sedangkan kualitatif dari pengujian kredibilitas, dependabilitas, serta proses dan hasil penelitian. Nah, yang selanjutnya yaitu macam-macam variabel. Yang pertama, variabel independen. Variabel independen biasa disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi. Yang kedua, variabel dependen. Variabel dependen biasa disebut dengan variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi. Yang ketiga, variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel yang mempengaruhi, bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang keempat, variabel intervening. Variabel intervening merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, menjadi hubungan tidak langsung dan tidak dapat diukur.
Yang terakhir yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan dan dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dapat dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Poin yang selanjutnya yaitu macam-macam hipotesis. Yang pertama, hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif sering juga disebut sebagai hipotesis kerja. Hipotesis alternatif berfungsi untuk menunjukkan adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y, dan juga untuk menunjukkan adanya perbedaan antara dua kelompok. Contohnya, ada hubungan antara tingkat kemiskinan dengan ketersediaan lowongan kerja. Yang kedua, hipotesis statistik atau hipotesis nol. Hipotesis nol sering juga disebut hipotesis statistik karena sering digunakan untuk penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statistik. Hipotesis nol digunakan untuk membuat pernyataan bahwa tidak ada hubungan atau pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Selain itu, macam-macam hipotesis juga dapat dibedakan menurut bentuknya. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah deskriptif dengan variabel mandiri. Yang kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan antara dua variabel penelitian. Dan yang terakhir, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan suatu hubungan antara dua variabel penelitian. Poin yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data kuantitatif. Yang pertama, wawancara. Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara mendalam kepada responden ataupun narasumber. Dalam penelitian kuantitatif, yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah wawancara terstruktur. Yang selanjutnya, kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang selanjutnya yaitu observasi. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks atau suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati variabel atau responden yang akan diteliti. Nah, yang berikutnya yaitu teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif yang pertama yaitu partisipan observasi. Partisipan observasi merupakan observasi yang melibatkan peneliti secara langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang akan diteliti. Yang kedua yaitu in-depth interview atau wawancara mendalam. Menurut Sutopo, wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu bentuk kegiatan atau proses menyediakan dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat. Yang keempat yaitu triangulasi. Menurut Sugiono, triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.
Poin yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan proses dalam suatu penelitian yang dilakukan setelah proses pengumpulan data dengan cara menganalisis, mengolah, mengorganisasikan, dan menyusunnya. Kemudian diambil simpulan hasil dari keseluruhan penelitian tersebut. Teknik analisis data yang akan dibahas pertama yaitu teknik analisis data kuantitatif. Di dalam teknik analisis data kuantitatif terdapat statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan untuk umum. Statistik inferensial adalah teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data sampel yang hasilnya diberlakukan untuk populasi. Yang selanjutnya, teknik analisis data kualitatif. Di dalam teknik analisis data kualitatif terdapat reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Setelah reduksi data, yang berikutnya yaitu penyajian data. Penyajian data ialah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Setelah penyajian data, yang berikutnya yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus oleh peneliti selama berada di lapangan. Poin yang selanjutnya yaitu abstrak. Abstrak ialah ringkasan secara singkat dari karya tulis ilmiah yang dibuat oleh penulis berdasarkan ide dan konsepnya. Ada beberapa hal yang harus ada di dalam abstrak. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang harus ditulis secara singkat, namun harus menjelaskan maknanya atau pembahasan utamanya. Yang kedua, metode. Metode yang digunakan harus dijelaskan di dalam abstrak. Yang ketiga, hasil penelitian. Hasil penelitian harus dijelaskan secara umum dan singkat di dalam abstrak. Yang keempat, kesimpulan. Kesimpulan juga harus dituliskan secara singkat. Dan yang terakhir, kata kunci. Kata kunci harus ada karena untuk memudahkan pencarian dalam online. Yang selanjutnya, syarat-syarat abstrak. Syarat-syarat abstrak yang pertama yaitu jumlah katanya harus 150 kata. Jarak antar barisnya harus 1 spasi. Yang ketiga, harus menggunakan bahasa induk atau bahasa Indonesia dan bahasa global. Yang keempat, penggunaan bahasa asing di dalam abstrak harus ditulis dengan cetak miring. Yang kelima, abstrak ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Dan yang terakhir, harus menyertakan kata kunci di dalam abstrak. Poin yang selanjutnya yaitu penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan dalam kelas dengan menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan proses belajar mengajar agar memperoleh hasil yang lebih baik. Yang selanjutnya, sejarah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas pertama kali dikembangkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1940-an.
Ia merupakan seorang ahli psikologi sosial dan eksperimental. Lewin pertama kali mengemukakan action research atau penelitian tindakan pada makalah-makalah yang ditulisnya pada tahun 1946. Inti gagasan Lewin ini selanjutnya dikembangkan oleh ahli-ahli lain seperti Stephen Kemmis, Robin MC Taggart, dan Eliot, dan juga ahli-ahli lain. Selama beberapa dekade, penelitian tindakan dilupakan orang karena dianggap kurang ilmiah. Namun pada pertengahan 1970-an, bidang ini berkembang dan memunculkan 4 aliran utama, yaitu aliran tradisional, kontekstual, radikal, dan penelitian tindakan yang berhubungan dengan pendidikan. Penelitian tindakan yang berhubungan dengan pendidikan bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan cara guru mengajar di kelas, dan hal inilah yang dikenal dengan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas mulai berkembang dengan pesat, terutama di negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Sedangkan di Indonesia sendiri, penelitian tindakan kelas ini mulai diperkenalkan pada tahun 1990-an. Yang selanjutnya, tujuan penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Yang kedua, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas pelayanan guru profesional dalam pembelajaran. Yang keempat, untuk mengembangkan keterampilan guru agar berpikir kritis dan dapat memecahkan masalah di dalam kelas. Dan yang terakhir, untuk mendorong budaya peneliti yang dilakukan oleh guru. Yang selanjutnya, manfaat penelitian tindakan kelas. Manfaat penelitian tindakan kelas yaitu adanya inovasi, pembelajaran mandiri, percaya diri, dan mampu mencoba hal baru yang diduga agar membawa kebaikan, dan mampu meningkatkan profesional guru. Poin yang selanjutnya yaitu pola pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Pola yang pertama yaitu pola guru peneliti. Pola ini cenderung dilakukan oleh guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup, khususnya dalam bidang pembelajaran. Pola yang kedua yaitu pola kolaborasi. Pada pola ini biasanya inisiatif untuk melakukan penelitian tindakan kelas tidak dari guru, akan tetapi dari pihak luar yang ingin memecahkan masalah pembelajaran. Pola kolaborasi ini dirancang dan dilaksanakan oleh satu tim yang terdiri dari guru, kepala sekolah, dosen LPTK, dan orang lain yang terlibat. Dalam pola ini, guru hanya berperan sebagai anggota tim yang berfungsi untuk melaksanakan tindakan. Pola yang terakhir yaitu pola penelitian terintegrasi. Pada pola ini, inisiatif dan masalah yang akan diteliti sepenuhnya berasal dari peneliti luar. Karena pada pola ini, guru tidak terlibat dalam rancangan penelitian. Poin yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap ini, peneliti menjelaskan latar belakang penelitian ini dilakukan. Pada tahap ini juga, peneliti menjelaskan persiapan-persiapan melaksanakan penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini,
dilakukan kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan. Yang ketiga, tahap observasi. Pada tahap ini ada dua kegiatan yang akan diamati. Yang pertama, kegiatan belajar peserta didik, dan yang kedua, kegiatan pembelajaran. Pengamatan terhadap proses belajar peserta didik dapat dilakukan sendiri oleh peneliti atau guru pelaksana, dan pengamatan terhadap proses pembelajaran, guru atau peneliti perlu meminta bantuan kepada teman kolaborator. Yang terakhir, tahap refleksi. Kegiatan refleksi dilaksanakan setelah pengamatan selesai dilakukan. Kegiatan refleksi dapat berupa diskusi hasil pengamatan yang dilakukan. Pada tahap refleksi, peneliti akan mengungkapkan hal-hal yang sudah berjalan dengan baik dan hal-hal yang belum berjalan dengan baik pada saat peneliti mengelola proses pembelajaran. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.